Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, saya mau review sedikit ya tentang Cana Red Barito Baby ya. Di sini sekitar ukuran 15 ya, 15 ataupun bisa 12 13 lah ya. Saya kurang tahu sih ukurannya. Tapi kalau dilihat sekitar 15-an ya, teman-teman. Ya, di sini saya mau review sedikit lah. Biasa kalau review ya tentang apa namanya, tanknya, ukuran tank, terus setting tanknya atau akuariumnya, terus kayak pakai tanaman apa, pakai filter atau enggak, terus juga ada cara treatment untuk pakan ikan cana, terus sama cara ngelatih mentalnya biar ikannya mau ngejar tangan seperti ini ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebelum teman-teman lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bisa follow Instagram saya Ilham Ahmad, ataupun YouTube saya juga namanya Ilham Ahmad ya, teman-teman. Jadi saya bakal aktif juga di Instagram dan TikTok ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke TikTok ataupun ke Instagram saya, teman-teman. Nanti saya akan cantumkan untuk Instagram dan TikTok saya. Ya, teman-teman, kita langsung aja ya, teman-teman. Di sini saya mau review sedikit tentang Cana Red Barito. Jadi Red Barito ini masih termasuk dalam jenis Marulioides ya. Jadi masih sama kayak Yellow Centaurum ataupun Red Sampit ya. Jadi masih sama kalau nggak salah ya. Jadi masih satu spesies ataupun satu jenis, cuma beda aja dari lokalitinya ya, teman-teman ya. Oh ya, teman-teman, kita langsung aja. Teman-teman, kita langsung review dari tanknya. Ini tanknya sekitar panjang hampir 1 meter ya, teman-teman. Mungkin sekitar 80 cm. Tebalnya ini sekitar 8 ya, 8 atau 5 ya, teman-teman. Untuk tingginya mungkin 50 cm. Ini tinggi akuarium 50 cm, dan lebarnya juga 50 cm ya, teman-teman. Jadi ini termasuknya kurang kalau menurut saya sih ini untuk tanknya kurang. A few moments later. Kurang bagus ya, bukan. Jadi kurang maksimal aja. Jadi harusnya ikan dengan ukuran segini paling menggunakan akuarium dengan panjang sekitar 60, tinggi 30 dan lebar 30, karena nanti akan berpengaruh ya sama mental ikan dan sama besarnya ikan ya. Tapi kalau di sini teman saya udah berani pindah ke tank yang besar, karena emang dia mentalnya udah dapet ya, terus udah settle. Jadi dia pengen ngejar ukuran dulu ya, teman-teman, karena emang ukuran Cana semakin besar juga harganya juga semakin mahal ya, teman-teman, apalagi untuk varian red ini ya. Ya, teman-teman, kita lanjut dulu ya. Kita fokus ke ke settingan tanknya dulu. Di sini teman saya menggunakan ada tanaman sejuta umat ya. Ini sering digunakan apalagi di daerah Bandung ya, teman-teman. Ini adalah tanaman favorit, yaitu adalah sirih gading ya, teman-teman. Sebenarnya ini bisa hidup di dua dua alam ya. Jadi di darat bisa, di dalam air pun bisa, dengan catatan jangan semuanya kalau masih baru gitu, jangan semuanya langsung dimasukkan ke dalam air. Jadi harus disisakan kayak di ujungnya tuh tunasnya ataupun ujungnya itu harus disisakan biar nanti tumbuhan nggak cepet mati ya, teman-teman gitu. Tapi kalau ini kayaknya udah lama, jadi udah terbiasa dengan air. Nah, itu kalau udah terbiasa biasanya akar-akarnya itu sampai ke bawah tuh. Jadi dia akan nyari ibaratnya nyari tanahnya atau substratnya ya, teman-teman gitu. Terus di sini ada pasirnya. Teman saya menggunakan pasir Malang Merah nomor 1 ya, teman-teman. Di sini juga ada batu lava.
dan ditambahkan dengan daun ketapang ya teman-teman, jadi biar sesuai dengan alamnya gitu. Maksudnya ya meskipun di sana nggak apa namanya ada daun ketapang, di sana itu untuk habitat cana red barito ini adalah di rawa-rawa ya. Jadi untuk air biasanya menggunakan air yang coklat ataupun black water yang sering teman-teman kenal ya gitu. Jadi biar ikannya settle nih kayak gini kan, ikan jadi aktif, ikannya nggak mager. Jadi disesuaikan dengan alamnya gitu. Kebetulan di sini menggunakan filter apa ini ya? Filter dalam ya, filter gantung ini ya teman-teman. Filter apa? Internal filter ya teman-teman. Jadi airnya disedot ke sini, terus dibuang lagi ke bagian atas di itu. Jadi dikeluarkan lagi di bagian atas sana, teman-teman bisa lihat. Nah, nanti bakal kesedot lagi. Jadi sebenarnya untuk apa ya, maru itu ataupun cana nggak harus menggunakan filter, tapi karena mungkin teman saya untuk apa ya, ibaratnya untuk ganti air atau water change itu jarang, jadi mungkin dia akhirnya menggunakan filter gitu. Karena emang kan lumayan ya kalau segini besarnya menggunakan apa diganti airnya setiap anggap aja setiap 2 minggu ataupun 1 bulan sekali. Jadi butuh waktu yang lama dan mungkin ya makan waktu, terus juga capek, kadang pegel-pegel juga gitu teman-teman ya. Terus di sini ada lampu, di sini sebenarnya ada lampu celup, tapi karena lampunya panjang banget jadi akhirnya digantung aja teman-teman di atas. Jadi saya kurang tahu ini mereknya apa, yang jelas nih panjangnya 1 meter ya untuk tank ukuran 1 meter. Jadi sebenarnya juga bagus. Jadi kalau misalnya mau treatment ini kan di indoor ya, jadi airnya digelapin menggunakan lampu 24 jam biasanya lebih bagus. Tapi untuk teman saya, untuk lampu dinyalainnya kalau pengen lihat aja nih, kayak saya ini mau bikin konten kayak gitu ya, jadi baru dinyalain. Kalau hari-hari biasa ataupun nggak jarang dilihat gitu bakal dimatiin ya teman-teman ya. Jadi itu untuk settingan apa ya, settingan dari akuariumnya ya teman-teman, semua udah saya jelasin. Terus untuk ikannya ya, kita fokus ke ikannya kali ini. Untuk ikan ini tadi udah saya jelaskan di awal, untuk panjangnya sekitar 15 sentian ya teman-teman. Jadi untuk barnya ini ada simet sebenarnya 55, cuma di bawah sana ada yang agak bocor ya satu itu. Wow. Jadi di sini teman saya masih progresnya, untuk sementara progres ukuran dulu ya. Jadi untuk warna sih udah lumayan ya warna, tapi untuk bunga teman saya belum ke treatment bunga ya gitu teman-teman. Tuh ya di atasnya tuh udah mulai muncul ya. Sebenarnya ini ikannya enak banget ya, udah prospek lah gitu ke depannya. Kalau emang beneran mau dikonteskan ataupun mungkin buat ikan konten gitu ya. Nah, ini juga udah lumayan ini untuk display gitu. Tinggal kita gimana cara ngerawatnya aja ya teman-teman gitu. Jadi matanya juga ini kebetulan merah ya teman-teman. Ini kalau sering treatmentnya bener ataupun maksudnya fokus untuk ke treatment warna gitu ya, nanti matanya juga bisa merah ya teman-teman. Jadi untuk cana red barito ini harganya itu kalau nggak salah untuk size 56 gitu, 567 sekitar 130-an ya, untuk yang ibaratnya masih belum ada mental lah gitu ya. Kalau misalnya ukuran 10 cm bisa kena di harga 200.000, dan untuk ukuran segini mungkin bisa kena di harga 250 sampai 300.000 tergantung dari kualitas ikan ya. Jadi untuk ikan-ikan kayak gini sebenarnya harganya kalau udah jadi gitu ya nggak bisa dipatok ya teman-teman. Untuk bahan mungkin masih bisa kita masih kita perkirakan lah, untuk harga di sini bisa sekitar 300.000 sampai bahkan bisa lebih gitu. Apalagi kalau ikan-ikan emang diperuntukkan untuk kontes ya, biasanya harga segini udah nyampe 500.000 ke atas gitu. Jadi untuk ikan ini saya juga kurang tahu ya untuk jenis kelaminnya, ini kurang tahu. Saya kurang bisa sexing ya untuk ikan-ikan cana. Apalagi kayak ini jenis maru, karena saya tidak ngekip maru ya. Jadi ini punya teman saya. Kalau saya lebih suka ke
cana-cana dwarf gitu ya, jadi yang kecil-kecil, Auranti, Blue Pulchra, Andrau gitu. Saya senang untuk apa ya, untuk ngekeepnya gitu, karena emang lebih enak aja sih kalau saya. Jadi kalau maru itu emang seninya banyak banget ya teman-teman. Cara treatmentnya pun juga nggak ada paten ya di cana itu. Untuk maru ya semua jenis ikan cana itu nggak ada treatment apa ya yang paten gitu ya. Jadi teman-teman bisa apa ya, improve atau cari cara sendirilah untuk kayak numbuhin bunga, untuk warna gitu, ataupun misalnya di ikan-ikan dwarf gitu kayak Auranti kan beda-beda gitu untuk treatmentnya gitu teman-teman. Nah, terus untuk makan, untuk pakannya di sini teman-teman, untuk cana red barito ini biasanya dikasih ulet Hongkong ya teman-teman, ulet Hongkong, dan itu ngasihnya nggak tiap hari ya teman-teman, kadang bisa 3-4 hari lah. Jadi kalau itu sih sebenarnya tergantung teman-teman ya. Kalau untuk proporsional badan ya kayak gitu. Untuk pakan hidupnya agak dikurangi gitu. Katanya yang lebih bagus tuh pakai cacing ataupun pakai katak sawah ya teman-teman. Biasanya itu bagus banget ya untuk ikan gitu. Jadi untuk peletnya di sini ini pakai apa ya, Albarca kalau nggak salah. Sempat lihat sih saya waktu itu, tapi saya nyari-nyari nggak ada sih. Jadi Albarca warna yang merah, yang khusus merah, ataupun Akari Premium Red juga bisa ya untuk ikan kayak gini. Kalau untuk apa namanya, untuk peletnya gitu, itu ya untuk pelet, untuk warna ya sebenarnya teman-teman. Kalau untuk kayak bunganya biasanya emang pakai pakan hidup ataupun treatment outdoor ya. Katanya ada yang ini juga pernah di treatment outdoor menggunakan galon ya, galon kayak gitu pernah selama sebulan. Tapi ya emang mungkin karena kurang apa ya, maksimal ya gitu. Mungkin karena biasanya emang kalau untuk bunga itu tergantung cocok-cocokan ikan ya. Kadang ada yang cocok cepet, kalau ada yang nggak cocok ya kayak gini. Jadi bunganya belum kelihatan semua ya, masih mungkin di atasnya di dorsal udah muncul sama di ekor gitu. Tapi sedikit sih, belum terlalu. Jadi karena ini pakai black water, coba kalau pakai air bening mungkin kelihatan gitu ya, kelihatan apa namanya, bunga-bunganya ya teman-teman gitu. Biasanya emang kalau untuk treatment, biasanya kalau untuk bunga biasanya itu pakai air putih. Maksudnya bening gitu ya, tanpa campuran, nggak black water gini. Tapi kalau untuk warna biasanya pakai apa ya namanya, pakai black water kayak gini ya kalau untuk warna gitu. Jadi untuk cana red barito ukuran bisa sampai 1 meter ya teman-teman. Untuk yang di alamnya mungkinnya sampai segitu. Tapi kalau untuk saya paling besar ya, saya lihat yang secara langsung ya itu baru sekitar ukuran 40-50 sentian lah. Kalau yang sampai 1 meter belum pernah. Mungkin kalau di YouTube ataupun di media sosial udah banyak ya yang buat videonya ataupun nge-review ikannya gitu teman-teman. Terus untuk mental ya teman-teman, ini mental aktifnya sebenarnya kalau di sini ya kebanyakan ikan nggak ada treatment khusus untuk mental. Biasanya emang kadang sama teman saya cuma dimainin sama kaca gitu. Jadi kalau teman-teman nanya treatmentnya apa bang gitu, apa om atau apalah gitu ya, terus sebenarnya untuk treatment ikannya ini nggak ada yang khusus. Jadi cuma dimainin sama pakai kaca gitu. Jadi mentalnya mental tangan nih, jadi ngikut gitu ya. Jadi ada 4 ikan yang mentalnya enak baru ini gitu ya teman-teman. Kalau yang lainnya masih ya di pojok, ada yang masih diam-diam aja. Jadi semuanya kalau awal-awal untuk treatment apa namanya mental, biasanya pastikan ikannya aktif mau makan dulu ya teman-teman, baru nanti kita mainin pakai kaca nih kayak gini nih. Nih teman-teman ya, pakai kaca kayak gini ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat. Tuh kita mainin di sini pakai kaca nih. Tapi dia belum mau flaring sih. Flaringnya masih tipis-tipis ya teman-teman tuh. Tuh masih tipis-tipis ya teman-teman. Belum kayak yang sampai ngebuka gitu, ngunci gitu, flaringnya belum gitu. Tapi emang lumayan ya ada perubahan gitu. Jadi kalau ikan cana kalau lagi flaring itu tuh warnanya pasti berubah total gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini kan agak apa ya, agak gelap gitu warnanya. Tapi kalau udah dikasih kaca tuh warnanya dalam hitungan detik pun langsung berubah nih kan. Red barito warnanya agak kemerah-merahan ya gitu. Jadi ini untuk anakannya lah ibaratnya, ini seses apa ya, progress ya mungkin ya. Kan untuk kelas-kelas red barito, red maru ada beberapa kayak
progres, terus ada yang juvenil, ada yang jumbo kayak gitu kan. Nah ini yang kecilnya gitu, ini udah bisa tapi belum ada bunganya lah gitu. Jadi kalau untuk bahan bagus sih ya teman-teman ya gitu. Itu aja ya teman-teman. Di sini juga ada kakaknya nih di sini, tapi lampunya dimatiin jadi nggak kelihatan. Tuh dipindah. Itu aja teman-teman, review ikan cana red barito dari saya. Nanti kalau ada yang kurang paham ya, karena emang saya basicnya belum pernah memelihara ikan-ikan cana yang basicnya maru ya teman-teman, karena emang agak susah gitu ya teman-teman. Dan di sini nggak pakai heater ya teman-teman. Ada juga beberapa treatment menggunakan heater, tapi ini nggak pakai heater ya teman-teman. Kebetulan di sini juga lumayan dingin, tapi kalau ikannya emang settle nggak perlu heater ya nggak masalah gitu ya teman-teman. Jadi heater itu opsional gitu. Jadi kadang kalau ikannya emang udah settle nggak perlu pakai nggak perlu pakai ini lagi lah gitu, nggak perlu pakai heater gitu. Jadi kalau cukup ya kayak gini, asal ikannya aktif aja teman-teman bisa menggunakan yang ada aja gitu. Kadang ada juga yang cana maru gitu ya malah menggunakan AC, kadang ada yang kayak gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, review dari saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas ya langsung aja di DM ke Instagram Ilham Ahmad, dan di TikToknya juga namanya Ilham Ahmad. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan jangan lupa untuk subscribe kalau teman-teman terhibur ya ataupun bermanfaat konten ini. Dan saya juga semangat ya untuk buat kontennya teman-teman. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.